Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, mengunjungi Polda Sumatera Barat untuk membahas kasus penembakan antara anggota polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan pada Senin 25 November 2024. Ahmad Sahroni bersama dengan rombongan tiba di Mapolda Sumbar sekira pukul 12.46 waktu Indonesia Barat. Dia mengungkapkan kedatangannya ke Polda Sumbar bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung terkait insiden tersebut. Pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah peristiwa penembakan yang melibatkan sesama anggota kepolisian di Solok Selatan. Ia meminta agar kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan harus diusut tuntas dan transparan. Selain itu, Polri juga harus menuntaskan penyidikan yang dilakukan oleh almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansari yang membongkar kasus tambang galian C. Kompol Ulil diketahui ditembak oleh rekannya AKP Dadang karena mengungkap kasus tambang ilegal galian C. Dalam kunjungan tersebut, Sahroni menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini sangat penting untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat dalam melindungi aktivitas tambang ilegal. Kasus polisi tembak polisi ini menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Komisaris Polisi Anumerta Rianto Ulil Ansari, yang ditembak hingga tewas oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Saat ini, AKP Dadang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Sementara itu, pemirsa, Kapolri juga menginstruksikan Irwasum dan Kadifropam untuk turun langsung ke Sumatera Barat sebagai respons terhadap insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan. Terkait dengan perkembangan kasus tersebut, penyelidikan mengenai tindak pidana dan pelanggaran kode etik saat ini masih berlangsung, sehingga hasil akhir dari penanganan kasus tersebut belum dapat diumumkan secara pasti. Spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai motif polisi tembak polisi tersebut berkaitan dengan dugaan adanya backingan dalam bisnis tambang ilegal. Namun, kepolisian menegaskan bahwa sudah ada informasi resmi terkait hal tersebut dan pihaknya akan segera menyampaikan kepada publik. Bersyukur hari ini ada kunjungan dari Komisi 3 Mitra Kerja Polri. Banyak petunjuk arahan yang ada pada kami semua, justru kami kumpulkan seluruh pejabat utama Polda, para Kasatwil, para Kapolres jajaran hadir langsung, agar tidak dua kali kami menyampaikan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi petunjuk arahan, apa yang menjadi atensi. Tentunya kita belum akan membuka sekarang. Kalau namanya operasi dibuka, berarti operasi bocor. Besok atau lusa atau hari ini, itu nanti seperti beliau sampaikan, Pak Wakil Ketua DPR ini, Komisi 3, pastinya juga kami akan menyampaikan seperti apa nanti hasil yang diperoleh. Tunggu saja waktunya. Pastinya juga dengan cara-cara yang santun, bukan menggebuk. Jangan sampai menyelesaikan masalah, kemudian muncul permasalahan baru. Kami tetap akan pulling sistem, ingin menjaga situasi kondisi wilayah Sumatera Barat itu kondusif, walaupun penegakan hukum, tapi harga masyarakat tetap terjaga. Walaupun kami ini memang punya tugas pokok fungsi pelayanan, melayani masyarakat dengan optimal, dengan profesional, membimbing, mengayomi, tetapi kalau urusan hukum, itu satu klik polisi harus ada di atas tersangka. Kalau dalam bermitra, polisi satu level dengan masyarakat itu. Kalau saat melayani, polisi berada satu klik di bawah yang dilayani. Itu posisi-posisi kami, sehingga kalau namanya penegakan hukum, pastinya ada langkah-langkah yang kami sendiri yang akan menyampaikan itu pada internal kami, bukan untuk ekspos. Tapi minimal dari langkah persuasif sampai ke gakum itu ada tahapan. Itu untuk menjaga agar kondusivitas wilayah Sumatera Barat, terutama menjelang
illegal mining dan galian shale menurut saya dua-duanya pada porsi yang sama. Pak Kapolda udah perintahin tadi kepada Kapolres untuk sikapi semua yang terjadi yang di lapangan. Jangan sampai ada kejadian pada hal-hal yang kita nggak tahu pada prosesinya. Biarlah Pak Kapolda yang menyampaikan itu secara langsung, biarlah tim bekerja untuk apa yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Apapun keputusan dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Barat, itulah keputusan yang terbaik agar tidak terulang kembali di daerah manapun. Makanya saya tadi pesan humanisme terhadap lingkungan internal kepada bawahannya untuk dijalin silaturahmi dan solidaritas yang kuat. Kenapa? Karena ada hubungan antara pimpinan dan bawahan. Jangan menciderai perasaan anggota, jangan menyakit hatikan hati daripada anggota, di mana pimpinan adalah pucuk dari segala tongkat komando yang di wilayah ini. Itu tadi saya sampaikan di dalam, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua tentunya agar tidak terulang kembali apa yang terjadi beberapa hari di Sumatera Barat. Bang, untuk backing tambangnya seperti apa, Bang? Apa? Backing tambangnya seperti apa, Bang? Mineral apa? Nah, untuk backing siapa, di mana, nah itu penyidik nanti yang nyampein. Kita tidak masuk ke dalam ranah terkait penyidikan, itu nanti biar penyidik yang menyampaikan. Oke? Tindak lanjut dan Sejauh ini temuan apa saja yang ditemukan oleh Komisi 3 terhadap kasus ini, Pak? Ya, kita kan bertanya, kenapa ada masalah apa dan apa yang terjadi, dan itu adalah semua terkait dengan penyidikan di Polda Sumatera Barat. Kan saya bukan penyidik, jadi untuk menyampaikan kepada teman-teman bukan hak saya. Penyidik nanti akan menjawab hal terkait apa yang terjadi. tindak lanjut dari Komisi 3, Bang. Tindak lanjut dari Komisi 3 setelah ini apa, Bang? Kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Bang? Waktu khusus. Jangka waktu khusus? Ya secepatnya, secepat-cepatnya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Itu aja. Bang, terkait penggunaan safety kayak mana, Bang? Apa? Senjata api, Bang. Senjata api ya itu kan gini. Senjata api kan semua anggota pasti memiliki integritas sendiri untuk mendapatkan senjata. Tapi kan kita nggak tahu hati dan pikiran orang pada saat di momen hilaf kita nggak ngerti. Maka jangan pernah nyalain bahwa oh, anggota nggak boleh lagi pakai senjata. Nggak bisa, aturannya memang demikian, mereka yang sudah pegang senjata. Nah sekarang biarlah nanti proses ini berlanjut. Yang untuk pegang senjata dihimbau dari Kapolda untuk meminimalisir cara pikir dan hati bahwa senjata itu adalah panas yang kita bawa dan berbahaya. Itulah yang terjadi kemarin, pembunuhan. Dan kita berharap tidak lagi ada hal terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari kemarin. Bang, Komisi 3 udah mengantongi pemilik tambang atau gimana? Nah, kalau ya itu tadi penyidik yang tahu, kita nggak ngerti. Kecuali dua pemilik tambang itu beda. Bang, ada komunikasi langsung dengan Kapolres Selatan, Bang. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Nah, itu tadi udah disampaikan, lagi-lagi penyampaian secara lugasnya kan penyidik. Kita bukan rangka untuk menyelidiki itu. Biarlah nanti Polda Sumatera Barat yang menjelaskan pelaku bagaimana dan apa, itu haknya penyidik, bukan haknya kami. Apa permintaan Komisi 3 ke Polda Sumbar dalam menangani kasus ini? Ya, kita tadi minta untuk ditindak tegas apapun yang terjadi. Siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang ada ataupun yang ada di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Gitu? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Nggak boleh enggak. Ya, Pak Kapolda gitu ya. Oke. Termasuk personel Polri sendiri, Bang? Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Ya Pak Kapolda, jangan ada lagi, nggak boleh. Gitu. Terima kasih teman-teman. Saya sudah rapat bersama Pak Kapolda, dapat juga informasi tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Tadi juga sudah melihat langsung pelaku, yang mana pelaku menyampaikan beberapa hal yang nggak mungkin saya sampaikan di sini. Tapi
tadi Pak Kapolda juga di dalam rapat memberikan perintah tegas kepada seluruh Kapolres untuk melakukan tindak penegakan hukum kepada illegal mining, dan itu disambut oleh para Kapolres dengan siap atas perintah Pak Kapolda. Apresiasi buat Kapolda memerintahkan itu secara langsung di hadapan kami. Komisi 3 yang datang hari ini adalah melakukan pertanyaan apa yang terjadi untuk disikapi oleh pelaku. Saya nggak bisa sebutkan apa yang tadi saya tanya di dalam sel, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik selaku penerapan tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan. Tapi minimal pesan daripada kami ini semua datang ke sini adalah pengen masalah ini disikapi dengan lugas. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran, Pak. Ini momentum di mana Bapak nggak main-main, Bapak ini lurus-lurus aja, dan kita berharap semua yang terkait dengan apa yang terjadi di Sulawesi Selatan kiranya menjadi diperiksa agar terang benderang apa yang terjadi. Selanjutnya nanti kita tunggu Pak Kapolda untuk menyampaikan hal yang akan dilakukan selanjutnya. Kita berharap kami pulang ke Jakarta, Pak Kapolda menyikapi apa-apa yang mesti dikerjain oleh Pak Kapolda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.